Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan anak-anakku dalam belajar selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini anak-anak akan ibu kenalkan dengan Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Kalian ibu ajak untuk memahami makna dari Al-Asmaul Husna tersebut. Arti Asmaul Husna Al-Wahid adalah Maha Tunggal. Al-Wahid adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siap menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa, tanpa ada Tuhan yang lain sebagai tandingan dan tidak ada sekutu baginya. Dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian arti dari Al-Ahad adalah Maha Esa. Al-Ahad adalah pengakuan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tiada Tuhan yang wajib atau pantas kita sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, yakni kemahaesaan itu hanya terbatas kepada Allah. Dialah yang Maha Esa, yang tersendiri dengan kesempurnaannya. Kita lanjutkan dengan Asmaul Husna As-Somad. Masih berkaitan dengan Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Al-Wahid dan Al-Ahad sama-sama mempunyai arti bahwa Allah itu satu. Satu artinya Allah Maha Tunggal, satu artinya Allah Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada satupun, tiada apapun, dan tiada seorang pun yang bisa menyamainya atau menandinginya. Dan kita lanjutkan dengan As-Somad yang artinya Maha Dibutuhkan. Berarti ketika kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus selalu, ketika kita meminta dan kita memohon, kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena As-Somad adalah Allah tempat meminta segala sesuatu, tempat bergantung segala sesuatu, yakni seluruh kebutuhan yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan,
apa yang kita cita-citakan, apa hajat kita, semuanya kita minta hanya kepada Allah. Karena apa? Allah lah Tuhan yang maha sempurna dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang mampu mewujudkan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi itu sudah diterangkan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, dilanjutkan dengan Allahus Somad, yang artinya Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Sebelum kita belajar tentang manfaat Al-Wahid dan Al-Ahad dan As-Somad, kita tengok sejarah pada masa lalu, pada zaman Rasulullah SAW, kisah tentang sahabat beliau yang bernama Bilal bin Rabah. Karena keyakinan beliau dalam mengisahkan Allah, maka Bilal bin Rabah mendapat siksaan yang sangat berat. Ketika itu Bilal bin Rabah menjadi budak. Dalam perbudakan itu Bilal bin Rabah masuk Islam dengan meyakini tentang keesaan Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar Bilal bin Rabah masuk Islam, sang majikan sangat marah. Setiap hari Bilal bin Rabah selalu disiksa. Setiap hari disiksa lagi, hari demi hari disiksa lagi. Dan akhirnya siksaan-siksaan itu selalu bertubi-tubi. Akhir dari cerita siksaan Bilal bin Rabah dibawa di tengah padang pasir, di bawah sinar terik matahari yang sangat panas. Bilal bin Rabah dicambuk, dianiaya, dan direbahkan. Di atasnya ada batu besar yang menghimpit tubuhnya. Ketika itu Bilal bin Rabah pun tidak tergoyahkan keimanannya. Beliau ketika dipaksa untuk menjadi kafir kembali, beliau tetap bersikukuh memegang keyakinannya itu, dan beliau mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Ketika penyiksaan itu bertubi-tubi, selalu dia menyebut Tuhannya, selalu dia mengisahkan Allah. Kemudian berita ini didengar oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar siksaan yang diberikan kepada Bilal bin Rabah, maka Bilal bin Rabah akhirnya dibebaskan dari perbudakan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kita dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut bahwa ketika keimanan atau keyakinan sudah tertanam pada diri kita, maka jangan sampai tergoyahkan dengan bujuk rayu, dengan iming-imingan harta, benda, tahta, maupun yang lainnya. Sekali kita beriman kepada Allah, maka tidak akan tergoyahkan dengan suatu apapun. Pada cerita nabi-nabi zaman dahulu juga mengalami penderitaan yang sama. Ketika nabi pada waktu itu, mulai dari zaman dahulu ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya sampai Nabi Muhammad. Ketika mereka berdakwah, mereka memberitahukan bahwa hanya Allah Tuhan yang Esa, maka mereka mendapat permusuhan, perlawanan dari kaum kafir, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu Esa. Kepercayaan mereka adalah
berhala-berhala yang mereka sembah. Namun walaupun para nabi mendapat ancaman, mendapat siksaan, atau bahkan para nabi diusir, para nabi mendapat cemoohan, namun tidak menggoyahkan para nabi untuk berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, marilah kita mengambil hikmah dan manfaat dari mempelajari Asmaul Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad ini. Manfaat yang dapat kita ambil atau hikmah yang dapat kita ambil, iman kita semakin kuat dan tidak akan tergoyahkan karena Allah mempunyai kesamaan karena Allah tidak mempunyai kesamaan dengan apapun dan siapapun. Kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak untuk disembah dan pantang untuk diduakan atau disamakan dengan yang lain. Tidak ada yang menyamainya dan menandingi Allah, dan tidak ada yang setara dengannya. Sesuai yang disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas tadi, yang intinya Allah adalah Tuhan yang Esa. Allah adalah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diberanakkan. Dan Allah adalah Tuhan yang tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Kita wajib mengisahkan Allah dan ikhlas dalam beribadah, serta meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Allah adalah zat yang memiliki sifat sempurna, agung dan mulia, tanpa ada satu makhluk pun yang semisal dengannya. Hanya kepada Allah tempat kita memohon, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumbuhan pertama dan utama dalam meminta semua keinginan dan hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum pembelajaran kita akhiri, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kalian diberikan kefahaman oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih pembelajaran dan pertemuan pada kali ini, pembelajaran daring. Apabila ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.